Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam banyak kenikmatan hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan yang besar, yaitu kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, insyaallah hari ini kita akan masuk ke pelajaran akidah. Dan sebelum kita mulai kepada pembahasan yang baru, kita akan murojaah terlebih dahulu. Mohon diperhatikan pembelajaran kita pada kali ini. Kita akan murojaah terkait dengan contoh-contoh jeripaya para ulama yang melawan penyimpangan-penyimpangan akidah demi menjaga akidah yang benar. Sekali lagi, contoh-contoh perjuangan para ulama, orang-orang soleh dalam membela akidah yang benar dari akidah yang menyimpang. Taib. Perlu kita ingat bahwasannya di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terlebih khusus kepada umat Islam, adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membangkitkan untuk umat ini orang-orang yang akan senantiasa membela dan menjaga kemurnian akidah Islam. Kenapa? Karena semakin zaman itu berlalu, semakin jauh dari risalahnya Nabi Muhammad SAW, dari zaman Nabi Muhammad SAW, maka akan semakin banyak bermunculan penyimpangan-penyimpangan akidah. Semakin zaman itu jauh dari zaman kenabian, zaman Nabi Muhammad SAW, maka pada saat itu penyimpangan-penyimpangan akan semakin banyak. Dan akan banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang akan terlupakan, sehingga menimbulkan banyak perbuatan-perbuatan bid'ah. Risalah atau ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini sifatnya umum, bukan hanya ditunjukkan untuk bangsa Arab saja, bukan hanya ditunjukkan untuk orang-orang yang hidup di zaman Nabi, tidak. Tapi bentuk dan sifatnya umum sehingga mencakup seluruh umat manusia, dari bangsa Arab, dari manusia yang hidup di bagian timur bumi sampai manusia yang hidup di barat bumi. Semuanya memiliki kewajiban, tanggung jawab untuk memeluk dan mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, dari orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad sampai orang yang terakhir dilahirkan di bumi ini. Risalahnya Nabi Muhammad umum, mencakup seluruh manusia dan akan senantiasa berlaku sepanjang zaman. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Oleh karena itu, demi menjaga kelestarian, kemurnian
ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan, akan mendatangkan orang-orang yang akan membela agama Nabi Muhammad dan menjaga kemurniannya, yaitu dengan senantiasa membela ajaran Nabi Muhammad SAW, senantiasa menjaga kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW, dan dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, memerangi perbuatan bid'ah dan memberantas serta membongkar akidah-akidah yang sesat. Inilah apa yang dilakukan oleh para ulama yang Allah Subhanahu wa taala munculkan untuk membela ajaran Islam dan menjaga kemurniannya. Mereka menyebarkan Islam sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, dan dipahami oleh pemahaman yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Kemudian mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mereka juga memerangi perbuatan-perbuatan bid'ah. Mereka juga membongkar akidah-akidah yang sesat demi menjaga kemurnian akidah Islam. Para sahabat Nabi Muhammad SAW perlu kita ingat bahwasanya mereka ini adalah umat yang satu, berdiri di atas akidah yang sama. Mereka tidak berselisih, berbeda pendapat dalam permasalahan akidah, tidak. Mereka kalaupun berselisih, maka perselisihan itu hanya terjadi pada hukum-hukum yang terkait dengan amaliyah, ibadah, muamalah, ya, seperti ibadah tentang ibadah-ibadah dengan anggota tubuh, ya, seperti misalnya adalah pergi haji, kemudian juga melaksanakan sholat, ya mereka ada pertentangan di sana. Sebagaimana pernah terjadi ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sekelompok sahabatnya untuk datang ke suatu daerah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpesan agar jangan melaksanakan sholat asar kecuali sudah sampai di daerah tersebut. Nah, ketika para sahabat tersebut melakukan perjalanan menuju daerah yang ditentukan, ternyata pada saat masih di tengah perjalanan, waktu asar telah tiba. Pada saat itu para sahabat berpecah menjadi dua. Ada yang berpegang dengan zohirnya sabda Nabi Muhammad SAW, di mana mereka nggak sholat asar sampai mereka datang ke daerah tersebut. Namun kelompok yang lain mengatakan itu kalau memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan maka kapan waktu asar tiba di situ mereka akan sholat asar. Walaupun belum sampai ke daerah, maka ada yang sholat asar saat di perjalanan, ada yang sholat asarnya ketika sampai di daerah yang dituju. Ketika sampai di kota Madinah, mereka pun bertanya kepada Nabi SAW tentang perbedaan pendapat mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW membenarkan kedua-duanya. Nah, ini perbedaan yang terdapat pada sahabat hanya terjadi dalam hukum-hukum amaliyah. Adapun dalam akidah mereka sama, mereka satu, tidak ada yang berbeda-beda. Baik. Mereka adalah masyarakat yang selamat dari penyimpangan dan perbuatan bid'ah, yaitu para sahabat. Walaupun ya ada beberapa orang yang mulai-mulai memunculkan bibit-bibit perbuatan bid'ah. Akan tetapi mereka ini paling cuman beberapa orang saja. Kalaupun ada sekelompok orang yang jumlahnya banyak melakukan kemungkaran, melakukan penyimpangan, maka harus diketahui bahwasanya mereka itu bukanlah dari kalangan sahabat. Dan kalaupun muncul sampai diketahui oleh para sahabat,
maka pasti pada saat itu juga akan diselesaikan. Artinya, ahibati fillah, di zaman Nabi Muhammad SAW akidah umat Islam itu betul-betul murni dan terjaga dengan baik. Para sahabat yang diikuti orang-orang setelahnya, yaitu generasi para tabi'in, mereka betul-betul menjaga akidah ini dengan seluruh tenaga, seluruh usaha. Mereka senantiasa menjelaskan yang hak dan membongkar perkara syubhat yang menyimpang. Tidaklah ada satu bid'ah yang muncul kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang yang akan membongkar bid'ah tersebut dan akan menolong sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan janji Allah. Tidak mungkin muncul kesesatan, perbuatan mungkar, penyimpangan, perbuatan bid'ah, kecuali Allah juga pasti akan memunculkan orang yang akan membela agama Islam dan membongkar kesesatan-kesesatan tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang akan Allah Subhanahu wa taala terus buktikan. Allah Subhanahu wa taala akan terus tepati janji Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Contoh perjuangan ulama-ulama ahli sunnah dalam membela akidah yang sahih dan membongkar serta menjelaskan melawan akidah-akidah yang menyimpang. Yang pertama, ketika terjadi kemurtatan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, banyak orang-orang setelah Nabi Muhammad meninggal itu mereka keluar dari Islam. Salah satu alasannya mereka mengatakan kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, ya udah berarti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga sudah selesai. Dan ada juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka mengatakan zakat itu ya hanya wajib ketika Nabi Muhammad masih hidup. Ketika terjadi penyimpangan seperti ini, baru Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala tanpa berlama-lama langsung menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu orang yang membela agama Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Bakar ini orang yang melawan kemurtatan yang dilakukan oleh sebagian orang sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memerangi orang-orang tersebut sehingga banyak dari mereka pun kembali kepada ajaran Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika muncul perselisihan pendapat yang pertama kali muncul di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seperti perbincangan, pembahasan yang terlalu dalam mengenai takdir. Sebagaimana yang pernah kita bahas bahwasanya akidah yang benar dalam memahami takdir itu cukup sesuai dengan apa yang ada dalam dalil. Tidak perlu menyelami lebih dalam. Sudah apa yang datang dalam dalil udah itu cukup. Tapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mulai muncul orang-orang yang membahas takdir lebih dalam. Dan di antara kesesatan yang muncul dari hal tersebut adalah ada orang yang berhujjah bolehnya melakukan kemaksiatan karena itu merupakan takdir. Nah, ini seperti yang kita bahas bahwa ketika orang terlalu memperdalam pembahasan takdir, maka besar kemungkinan orang tersebut akan tergelincir dalam kesesatan. Salah satunya adalah mereka akan menganggap orang yang berbuat maksiat itu tidak berdosa. Kenapa? Karena memang sudah takdirnya dia berbuat maksiat dan ini kekeliruan. Tidak benar. Dan ini terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga orang-orang yang awam tetapi mereka mengkaji begitu dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang
mutasyabihat. Artinya adalah ayat-ayat yang hanya para ulama besar yang bisa memahami ayat tersebut. Karena dalam Al-Quran ayat itu terbagi menjadi dua, ada ayat muhkamat. Ini ayat yang jelas maksudnya apa, tujuannya apa, hukumnya apa. Ada ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar, yang hanya bisa dipahami oleh para ulama saja. Nah kemudian ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti ini di zaman Umar bin Khattab, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orang yang melawan penyimpangan tersebut. Dengan tegas Umar bin Khattab melawan orang-orang yang berhujjah dengan takdir, berdalih bolehnya bermaksiat karena itu merupakan takdir. Ini salah dan ini dilawan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga tegas kepada orang-orang yang awam dan mereka mencoba-coba untuk membahas dan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Nah, kemudian juga terjadi di mana ada sekelompok orang yang ngalap berkah dari Hudaybiyah, ya, dari pohon Hudaybiyah. Di mana orang-orang yang ngalap berkah tersebut mengatakan dulu tempat ini pernah dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai lokasi untuk perjanjian Hudaybiyah. Ya. Maka kelompok orang tersebut pun ngalap berkah dari tempat tersebut. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala melihat penyimpangan yang terjadi pada saat itu, langsung memotong dan menebang pohon ya di lokasi Hudaybiyah tersebut. Langsung ditebang sama Umar bin Khattab. Ini sebagai bentuk pembelaan Umar bin Khattab demi menyelamatkan akidah yang benar. Kemudian juga contoh yang ketiga adalah Ali radhiyallahu taala anhu mendidik orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap dirinya. Di mana di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mulai muncul orang-orang ya berpemahaman Syiah, di mana mereka berlebih-lebihan dalam menyanjung Ali radhiyallahu taala anhu, sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Ali itu adalah wujud dari Allah azza wa jalla, wal iyadu billah. Bahkan Ali radhiyallahu taala anhu sampai memberikan hukuman yang keras, di antaranya adalah membakar orang-orang yang mendudukan Ali dengan kedudukan Allah Azza wa Jalla. Mereka menempatkan Ali seperti menempatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap Ali sebagai Allah Azza wa Jalla. Maka Ali pun berlaku tegas. Salah satu bentuk hukuman keras yang dilakukan oleh Ali adalah membakar mereka. Kemudian juga Ali radhiyallahu taala anhu menghukum cambuk ya kepada orang-orang yang mengangkat Ali dan menyatakan Ali lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar. Ya, siapa yang mengatakan Ali lebih baik daripada Umar dan Abu Bakar, ini kata Ali ya, ini kata Ali radhiyallahu taala anhu, siapa yang menganggap aku lebih baik daripada Umar dan Abu Bakar, maka Ali bin Abi Thalib akan mencambuknya. Ini salah satu bentuk di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjaga kemurnian akidah. Di antaranya agar tidak manusia itu berbuat gulu, berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Yang keempat, ketika muncul pemahaman Khawarij, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat yang dipimpin oleh Ali dan Ibnu Abbas, mereka melawan kelompok yang berpemahaman Khawarij. Ya, ini mulai muncul nih
orang-orang yang berpemahaman Khawarij, yaitu orang-orang yang ingin keluar dari pemerintahan yang sah pada saat itu. Mereka menganggap bahwasanya pemerintahan saat ini sudah tidak layak untuk diikuti. Padahal dalam Islam, selama pemerintahan tersebut diakui oleh masyarakat Islam, maka tidak ada yang boleh keluar dari pemerintahan tersebut. Namun ada kelompok yang ingin keluar. Mereka memiliki pemahaman Khawarij. Maka Ali dan Ibnu Abbas bersama beberapa para sahabat melawan mereka orang-orang Khawarij dan menjelaskan kepada mereka kebenaran serta membongkar penyimpangan, sehingga ada di antara kelompok Khawarij tersebut yang bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Kemudian yang berikutnya adalah ketika muncul pemahaman sesat, yaitu pemahaman yang menafikan, mengingkari takdir. Gak percaya dengan takdir, bahwasanya manusia itu melakukan perbuatan mereka semau mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala gak ada sangkut pautnya. Jadi manusia melakukan sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada campur tangan di situ. Atau dengan bahasa mudahnya, apa yang ingin dilakukan oleh manusia Allah sebelumnya nggak tahu. Nah, ini kekeliruan yang fatal. Mereka mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan sekelompok para sahabat seperti Abdullah bin Umar melawan pemikiran yang sesat ini dan membongkar pemikiran yang sesat ini, yaitu pemikiran yang mengingkari takdir. Ini muncul nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan orang yang membela agama Islam, di mana Abdullah bin Umar memperingati dari bahayanya Ma'bad al-Juhani, yaitu pemimpin dari kelompok yang berpemahaman mengingkari takdir atau kelompok Qadariyah. Abdullah bin Umar mengingkari dan memperingati orang-orang agar tidak mengikuti Ma'bad al-Juhani, yaitu pemimpin dari kelompok yang mengingkari takdir. Begitu pula ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang juga membela akidah yang benar dan membongkar kesesatan Qadariyah. Dan ketika Ghailan ad-Dimashqi mengumumkan pemikirannya yang sesat ini, yaitu pemikiran Qadariyah, jadi ada Ma'bad al-Juhani, kemudian keluar lagi Ghailan ad-Dimashqi, maka Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dari generasi tabi'in seorang ulama yang melawan pemikiran sesat tersebut. Siapa? Yaitu Mujahid. Seorang ulama bernama Mujahid. Kemudian juga khalifah kelima dalam Islam, Umar bin Abdul Aziz. Ada Mujahid dan Umar bin Abdul Aziz yang membela akidah Islam. Juga ada Al-Auza'i rahimahumullah. Mereka menjaga kemurnian akidah Islam yang benar dan melawan pemikiran Qadariyah yang sesat, sehingga terbongkarlah kesesatan pemahaman Qadariyah. Kemudian yang keenam, ketika pemikiran Al-Jahmiyah muncul, begitu pula dengan pemahaman Mu'tazilah muncul, Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ada di antara generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in para ulama yang membongkar kesesatan Mu'tazilah, membongkar kesesatan Jahmiyah. Contohnya adalah Az-Zuhri, kemudian Imam Hasan al-Basri, Imam Malik, Imam Abi Hanifah, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Darimi dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memunculkan mereka demi apa? Demi membela akidah yang benar dan membongkar kesesatan yang terjadi dalam pemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah. Bahkan sampai pemimpin
Khalid bin Abdullah al-Kushari, ia menghukum mati Ja'ad bin Dirham, di mana Ja'ad bin Dirham ini memiliki pemahaman yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajak Nabi Musa berbicara dan Allah tidak menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dia mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Jelas di dalam Al-Quran secara terang menyatakan Allah mengajak bicara Nabi Musa. Tapi Ja'ad bin Dirham mengingkari karena dia menyatakan Allah itu nggak berbicara. Ya, dia mengingkari, tidak meyakini, tidak menerima Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Dia mengingkari. Ini pemahaman yang sesat. Bahkan pemahaman ini dia coba untuk sebarkan. Sehingga tanpa panjang lebar seorang pemimpin yang soleh, Khalid bin Abdullah al-Kusari, langsung menghukum mati orang tersebut agar pemahaman sesatnya tidak menyebar kemana-mana. Inilah bentuk janji Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Setiap kali muncul penyimpangan, perbuatan bid'ah, maka Allah akan juga memunculkan orang-orang yang akan melawannya. Yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah ketika bermunculan orang-orang yang berpemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah, yaitu pada zaman Al-Ma'mun dan generasi yang datang setelah zaman Al-Ma'mun. Di antara pemahaman sesatnya adalah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Dan ini adalah kesalahan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Al-Quran itu tidaklah makhluk. Salah satu dalilnya adalah Nabi mengajarkan kita satu doa, yaitu A'udzu bi kalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Di antara kalimat Allah adalah Al-Quran. Nah, kalau kalimat Allah itu adalah makhluk, nah kita dilarang untuk berlindung dengan makhluk. Kita hanya boleh meminta perlindungan kepada Allah. Kepada selain Allah nggak boleh. Nah ini kan bertentangan. Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dengan kalimat Allah. Ini malah mengatakan kalimat Allah itu makhluk, di bertentangan. Maka yang benar adalah pemahaman bahwasannya kalimat Allah itu bukan makhluk. Karena Nabi mengajarkan kita bolehnya berlindung dengan kalimat Allah. Tapi di zaman Ma'mun, sekelompok orang berpemahaman Jahmiyah dan Mu'tazilah menganggap bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala pun memunculkan imam ahli sunnah yang memerangi perbuatan bid'ah dan pemahaman sesat ini, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Beliau pun membongkar kesesatan tersebut. Kemudian di abad keempat dan abad kelima, ketika orang-orang ahli kalam, orang-orang yang lebih mendahulukan akal daripada dalil, orang-orang filsafat mereka mulai berdiskusi tentang sifat-sifat Allah. Ini bahaya nih. Orang-orang yang mengedepankan akal daripada dalil. Mereka menjadikan dalil itu ngikutin akal. Terbalik, seharusnya akal itu mengikuti dalil. Karena nggak semua yang dibahas oleh dalil bisa ditangkap oleh akal. Jadi akal itu terbatas. Tapi mereka malah terbalik. Mereka menjadikan dalil yang mengikuti akal. Ini salah. Orang-orang filsafat ahli kalam mulai berdiskusi tentang sifat-sifat Allah. Berdiskusi tentang keimanan, tentang takdir. Tentunya diskusi ini adalah diskusi yang salah. Sebab dasarnya aja udah salah.
di mana mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan ya ulama salaf, yaitu Ibnu Khuzaimah, Ibnu Battah, Lalakai Al-Lalakai, Ibnu Manda wa Abu Ismail As-Sabuni wal Ajuri wal Baghawi wa Ibnu Abdil Bar wa amsalihim. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ulama-ulama ahlu sunnah yang membongkar kesesatan-kesesatan yang dimunculkan oleh ahli kalam, para filsafat yang membahas tentang sifat-sifat Allah dan takdir serta keimanan. Ketika mereka diskusi bahas, keluar kesesatan karena pemahaman mereka sudah salah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menghidupkan para ulama yang saleh dan membongkar kesesatan mereka demi menjaga kemurnian akidah. Lihat, ini Allah terus menjaga. Dan pada abad ke-6 dan yang berikutnya, perbuatan bid'ah pun mulai bermunculan. Perpecahan mulai banyak terjadi. Orang-orang sufi ya, berdatangan dengan perbuatan bid'ahnya. Bahkan ahli kalam, orang-orang filsafat mulai dijadikan panutan. Lalu mulai lemahlah umat Islam sehingga banyak wilayah-wilayah umat Islam yang diduduki oleh orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga kembali menghidupkan, memunculkan para ulama yang membela umat Islam agar terjaga kemurnian akidahnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syatibi dan para murid-muridnya. Allah munculkan mereka demi mengembalikan umat Islam kepada akidah yang benar, demi menjaga umat Islam agar hanya mempelajari akidah Islam sesuai dengan dalil-dalil yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah diakui sebagai seorang mujahid yang berjihad dengan ilmunya, dengan dakwahnya kepada ahli kalam, filsafat dan orang-orang sufi serta orang-orang sesat selain mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membongkar kesesatan-kesesatan ahli kalam, filsafah, sufi dan kelompok sesat yang lainnya. Ia membongkar dengan ilmunya dan ia juga memerangi orang-orang sesat dengan senjatanya. Tidak sampai di situ, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berjihad melawan orang-orang kafir seperti suku Tatar, pasukan salib, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memenangkan sunnah dan memenangkan agama Islam dengan pemahaman salafus saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membongkar kesesatan para pelaku bid'ah dan kesesatan pemahaman akidah mereka melalui tangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan hasil karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai saat ini masih menjadi rujukan bagi umat Islam yang berpegang teguh dengan sunnah. Ini menunjukkan bahwasannya janji Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga agama Islam itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala buktikan, Allah wujudkan, Allah tepati. Ya, seperti yang contoh-contoh sudah kita dengar dari zaman ya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu Allah langsung memunculkan orang yang membela agama Islam sampai pada abad ke-6, bahkan sampai detik ini di zaman kita hidup tidaklah muncul pemahaman yang sesat, perbuatan bid'ah, kecuali Allah akan memunculkan orang yang akan membela akidah yang benar dan melawan akidah yang menyimpang. Taib ahibati fillah,
Kemudian yang berikutnya ya, kita akan masuk kepada tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik yang menerima tauhid rububiyah. Baik. Pengertian tauhid. Tauhid ialah keyakinan yang menjadikan Allah satu-satunya dalam rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, nama-nama dan sifat-sifat. Ya, tauhid itu meyakini Allah satu-satunya dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Allah doang, gak ada yang lain. Tauhid terbagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah menciptakan, merajai, mengatur. Ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki, Allah yang merajai. Ini rububiyah nih. Dan tauhid rububiyah artinya meyakini hal-hal tadi hanya Allah yang melakukan. Yang menciptakan cuman Allah. Yang mengatur alam semesta cuma Allah. Yang memberi rizki ya cuma Allah. Yang merajai alam semesta ya cuma Allah. Itu namanya tauhid rububiyah. Dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai'in. Dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Sebagaimana Allah saja yang menciptakan, maka Allah saja juga yang memberi rizki. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satupun binatang yang melatah, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali rizkinya Allah yang akan menjamin. Surat Hud ayat 6. Kemudian di antara pemahaman rububiyah adalah bahwasanya Allah yang mengatur dan Allah yang merajai. Dalilnya adalah surat Al-Imran ayat 26 sampai 27. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki. Ya, di dunia ada raja dan itu sesuai dengan ketetapan Allah. Dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki juga. Yang tadinya menjadi raja kemudian Allah lengserkan. Itu juga atas kehendak Allah. Engkau muliakan orang yang Engkau hendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau hendaki. Di tanganmu lah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati seperti telur. Ya, ayam itu kan makhluk hidup keluar dari telur. Ya, makhluk yang mati. Dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Sama telur juga keluar dari ayam. Telur itu benda mati keluarnya dari ayam yang hidup. Ini contoh untuk memudahkan. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab di sini. Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kerajaan itu milik Allah. Kemudian Allah membagi. Ya, di bumi ini ada yang menjadi penguasa kepada orang-orang yang Allah kehendaki dan Allah juga akan mengambilnya lagi kerajaan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengatur. Allah yang mengatur alam semesta ini di dalam surat Al-Imran ayat 26 sampai 27 sebagai dalil bahwasannya Allah lah yang maha merajai dan maha mengatur. Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sekutu baginya. Artinya gak ada yang ngebantu Allah. Sekutu aja gak ada, apalagi yang lainnya. Dalam hal apa? Ya dalam menciptakan, dalam memberi rizki, dalam merajai, dalam mengatur. Gak ada yang ngebantuin Allah. Allah satu-satunya. Dan Allah mengingkari. Tidak ada yang membantu Allah sama sekali, gak ada. Siapa yang menganggap Allah ada yang membantuin maka dia telah keliru.
Allah telah menyatakan tidak ada yang membantu Allah dalam rububiyah. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tidak ada yang membantu Allah dalam menciptakan dan memberi rizki. Di dalam surat Luqman ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza khalqullah." Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang diciptakan oleh sesembahan-sesembahan yang kamu sembah selain Allah. Ini ciptaan Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan orang beriman untuk menantang orang-orang musyrikin yang menyembah sesembahan selain Allah untuk mendatangkan, coba ya, Tuhanmu yang kamu sembah selain Allah, datangkan ciptaan selain dari apa yang Allah ciptakan. Gak akan mungkin. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, di mana beliau mengatakan Allah itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Coba kalau kamu memang Tuhan, balik ya, munculkan matahari dari barat dan tenggelamkan di bagian timur. Diem, gak bisa. Orang yang ditantang oleh Nabi Ibrahim pun diam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ini tentang rizki di dalam surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menahan rizki, siapa lagi yang mau memberi rizki? Coba. Nah, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengumumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya dalam rububiyah, dalam menciptakan. Di dalam surat Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah satu-satunya pemilik alam semesta. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, pemilik alam semesta satu-satunya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Lihat, menciptakan dan memerintahkan hanya milik Allah, hanya hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini lebih tegas bahwasanya yang mengatur, yang menciptakan itu cuma Allah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah seluruh makhluknya. Allah jadikan fitrah seluruh makhluk itu menerima dan mengakui rububiyahnya Allah. Seluruh makhluk mengatakan bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur, yang merajai, yang memberi rezeki itu Allah. Bahkan orang-orang musyrik pun juga mengakui hal tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Katakanlah, siapakah yang mempunyai langit yang 7 dan yang mempunyai arsy yang besar? Mereka akan menjawab, itu semua punya Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat melindungi dari hukuman Allah. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, semuanya itu milik Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu tertipu? Orang-orang musyrik secara tegas Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an. Orang-orang musyrik saja mengakui ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang merajai, siapa yang melindungi, semua akan menjawab itu semua Allah. Maka di akhir hayat ya dijadikan pertanyaan heran. Nah, kalau kamu mengakui itu semua, kenapa kamu jadi musyrik? Gitu gampangnya. Dan tidaklah orang mengingkari tauhid rububiyah ini
kecuali orang-orang yang sombong. Ya. Mereka mengingkari fitrahnya, akalnya ini rusak, di mana hati kecilnya mengatakan tapi ia tutup-tutupi dan ia tampakkan kesombongannya. Contoh seperti Fir'aun. Tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrahnya manusia seluruhnya mengakui tauhid rububiyah, kecuali orang-orang yang sombongnya luar biasa, di mana hati kecilnya mengakui tapi dia tutup-tutupi dan dia tampakkan kesombongannya. Contoh terbesar dalam pengingkaran tauhid rububiyah adalah Fir'aun. Sebetulnya dalam hati kecilnya Fir'aun, ia mengakui tentang kerububiahan Allah. Hal ini diakui oleh Nabi Musa, di mana Nabi Musa mengatakan di dalam surat Al-Isra ayat 102. Qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Musa mengatakan, sesungguhnya kamu wahai Fir'aun telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku mengira kamu wahai Fir'aun adalah orang yang akan binasa. Nabi Musa tahu sebenarnya hati kecilnya Fir'aun mengakui hal tersebut, cuman karena kesombongannya dia mengingkari. Orang-orang ateis zaman sekarang sebetulnya dalam hati kecil mereka juga mengakui rububiyah Allah, akan tetapi karena kesombongan, rusaknya pemahaman, sesatnya akal pikiran, sehingga mereka pun menentang tauhid rububiyah, di mana mereka mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, terjadi dengan alami, padahal tidak ada akal pikiran yang sehat menyatakan hal tersebut, nggak ada. Setiap akal pikiran yang masih sehat akan mengatakan tidak ada benda yang ada, tidak ada benda yang muncul kecuali ada yang memunculkan. Tidak ada benda yang tercipta kecuali ada yang menciptakan. Seperti itu. Dan dengan adanya, contoh aja lah gampangnya nih, kelas misalnya. Kalau tiap hari rapi, bersih, wangi, apa iya kelas tersebut yang membuat dirinya sendiri rapi, bersih dan wangi? Kan gak mungkin. Tidak mungkin kelas itu bisa bersih sendiri, bisa wangi sendiri, bisa rapi sendiri, kecuali kalau ada orang yang merapikannya, membersihkannya dan membuatnya wangi. Itu akal pikiran yang sehat. Itu kelas. Nah, bagaimana dengan alam semesta ini? Siang, malam, pagi, sore, bergulir dengan teratur. Siapa yang membuatnya rapi? Tentu ada yang membuatnya rapi. Gak mungkin itu muncul dengan sendirinya. Dan dengan rapihnya alam semesta ini, itu menunjukkan ada yang merapikannya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang ateis yang menganggap tidak ada Tuhan. Di dalam surat At-Tur ayat 35 sampai 36. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, gimana caranya mereka menciptakan diri sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Perhatikanlah alam semesta. Tingginya, ratanya, semua yang ada di atas atau yang ada di bawah. Kita lihat semuanya tersusun dengan rapi dan dengan baik. Bahkan kalau kita memperhatikan organ tubuh kita sendiri, maka kita akan takjub begitu luar biasanya sistem yang ada di tubuh manusia. Maka kita akan berkata gak mungkin sistem yang ruwet ini bisa rapi sedemikian rupa kalau gak ada yang merapikannya.
Tentu pasti ada yang membuat dan merapihkannya. Orang yang mengingkari tauhid rububiyah, mengingkari adanya Allah, maka sesungguhnya dia itu adalah orang yang sombongnya luar biasa. Ia menutupi hati kecilnya dan menampakkan kerusakan dan kesesatan akal pikirannya. Mudah bagi kita untuk menjawab. Kita katakan hal sepele saja, seperti buku, ya, buku seperti ini. Apa bisa, ya, ini tinta gerak sendiri, nyatat sendiri, kertasnya ini ya datang dengan sendirinya. Dari pohon roboh sendiri, kemudian pohonnya ngulitin dirinya sendiri sampai terjadi dan terbentuklah kertas yang berwarna putih ini dengan sendirinya. Kemudian tintanya gerak sendiri, apa iya? Orang yang berkata seperti itu maka kita katakan kamu tidak waras. Buku yang sederhana begini aja ada yang menulisnya, yang membuatnya bagaimana dengan alam semesta. Dan apakah mungkin sesuatu yang tadinya tidak ada, dia menciptakan dirinya sehingga menjadi ada? Tidak mungkin. Yang menciptakan itu hanyalah sesuatu yang ada. Dia menciptakan yang tadinya ada, dia menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kalau sesuatu yang gak ada dari asalnya, gimana dia menciptakan? Gak mungkin. Ya secara akal aja orang awam tuh paham banget. Gak mungkin ada bangku ya, muncul dengan sendirinya. Gak ada yang membuatnya. Gak mungkin. Apalagi zaman sekarang. Ya. Semua orang meyakini bahwa segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan. Apalagi alam semesta yang luar biasa seperti ini. Baik itu dia ahibati fillah, pelajaran kita akidah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Silakan dicatat poin-poin pentingnya agar bisa dimurojaah. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.